Sini saya akan menjelaskan tutorial cara mengelola LMS yang ada di Edlink. Nah, yang pertama di sini yaitu cara pembuatan kelas. Yang pertama kita buka link dari Edlink. Nah, tampilan Edlink seperti ini. Nah, jika kita ingin membuat kelas, maka kita klik di kelas personal. Nah, ini kelas yang telah dibuat dari teman kelompok kami. Selanjutnya, jika kita ingin membuat kelas, maka kita klik di sini, buat kelas. Nah, di sini ada kelas buatan. Jika kelas buatan tersebut sudah dibuat, nah di sini saya telah membuat kelas, di mana nama kelasnya itu kelas 7 Vicky. Nah, yang pertama cara buat kelas, kita klik buat kelas, kemudian kita lampirkan nama mata kuliah atau nama mata pelajaran. Nah, contohnya tadi seperti Vicky. Kemudian kita klik di sini nama kelas, kelas berapa, misalkan kelas 7. Nanti di sini sudah mengatakan bahwa nama kelas memiliki maksimal 5 karakter, jadi kita coba tambahkan 7 saja. Nah, kemudian deskripsi, di sini kita menjelaskan secara singkat maksud dari pembuatan kelas kita ini. Nah, contohnya kita ingin memberi namanya pembelajaran Vicky. Nah, kemudian selanjutnya kita tipe apa publik atau pribadi. Nah, karena kita di sini sebagai pengajar, maka kita klik yang publik. Kemudian kita klik buat. Nah, di sini akan muncul, oh ini kelas yang tadi kita buat, Vicky kelas 7. Nah, di sini saya akan mengklik kelas buatan yang telah saya buat. Nah, karena di sini kami beri tugas untuk 10 pertemuan, maka di sini ada sesi ke-1 sampai sesi ke-10. Nah, untuk menambahkan sesi dalam pembelajaran kita, di sini ada tampilan tambahkan sesi. Nah, tampilannya jika kita mengklik tambahkan sesi, maka kita di sini ada tanggal. Nah, kita mengklik tanggal berapa kita ingin memulai pembelajaran di sesi pertama. Kemudian di sini ada waktu memulai. Waktu memulai pembelajaran, misalkan mulai jam 00 sampai jam 10. Nah, karena di sini masih pertemuan pertama, maka kita tekan general, kemudian simpan. Nah, jika kita sudah menyimpannya, di sini akan muncul sesi ke-1. Nah, di sesi pertama itu akan muncul seperti ini. Nah, di sini sesi pertama. Nah, jika kita ingin mengubahnya, di sini akan berubah. Kita masukkan topik apa di sesi pertama. Nah, jika topiknya masih di pertemuan pertama, kita bisa menggunakannya kontrak belajar. Kemudian di bawah di sini ada, nah jika selesai kita bisa menyimpannya, simpan. Nah, di sini kemudian jika sudah menyimpan, di sini ada tambahkan bahan ajar. Nah, ini di dalamnya itu muncul materi, kuis atau tugas. Nah, jika kita ingin menambah materi, kita
klik tambahkan. Nah, di dalam tambahkan ada kita ingin membagikan materi gambar, video, atau dokumen. Kemudian ada deskripsinya, kita ingin menjelaskan materi apa kita kirim. Kemudian ada mengatakan simpan. Nah, jika kita ingin mengganti judul dari materi kita, ini ada di sini. Kita klik, kemudian ubah nama materi apa yang kita masukkan. Kemudian simpan. Nah, kemudian di sesi kedua, kita masuk di sesi kedua. Nah, kita tambahkan lagi sesi. Kita klik di sini, kemudian simpan. Nah, kemudian muncul sesi kedua. Nah, seperti tadi yang berada di sesi pertama, kita membuatnya materi, kemudian disimpan. Nah, di dalam sesi ini ada kotak presensi. Nah, jika kita ingin melihat mengabsen siswa kita, maka kita bisa mengklik apakah dia hadir, izin, alfa, atau sakit. Kemudian simpan. Nah, begitu seterusnya sampai di sesi keempat. Nah, karena ada sesi ke-10, maka di sesi ke-6 itu saya menambahkan UTS. Nah, bagaimana cara menambahkan kuis di dalam UTS? Itu seperti ini. Kita masuk, kita tambahkan sesi, kemudian middle UTS, kemudian simpan. Nah, di dalam UTS, di dalam pembuatan kuis itu ada 2 macam. Apakah kita ingin langsung atau kita memasukkan satu persatu tes tersebut. Nah, contoh seperti ini, kita buat bahan ajar, kemudian kuis, kemudian tambahkan. Nah, di sini ada judul kuis, bobot otomatis atau bobot per soal. Di sini saya tambahkan otomatis, kemudian durasi pengerjaannya atau batas waktunya, apakah kita ingin memberikan batas waktu ya atau tidak, memunculkan kuis tersebut. Nah, kemudian tampilkan laporan kepada peserta didik setelah kuis selesai. Kemudian kita juga bisa mencatat, mengacak pertanyaan. Klik ya. Di sini juga ada durasi pengerjaan minimal 10 menit. Nah, kemudian atur pertanyaan dan jawaban kuis. Nah, ini yang tadi saya maksud bahwa model penguploadan kuis itu ada 2 macam. Apakah kita ingin menguploadnya satu persatu atau kita ingin menguploadnya langsung. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara menguploadnya dengan secara satu persatu memasukkan soal. Nah, pertama kita klik soal yang akan kita masukkan, soal yang telah kita buat yang ada di Word. Nah, kemudian kita blok, kemudian copy, kita paste di soal di pertanyaan nomor 1. Kemudian di sini ada pilihan jawaban. Kita masukkan jawaban yang ada di bagian A. Kita klik satu persatu. Nah, di sini karena pilihannya hanya 3, maka kita boleh tambah pilihan. Nah, baik, saya lanjut. Kemudian kita sudah memilih memberi mengupload semua
jawabannya, maka kita pilih jawaban mana yang benar. Jika jawaban yang benar adalah bagian C, maka kita klik bagian C. Kita beri tanda bahwa oh, ini jawaban yang benar. Kemudian kita tambah lagi, selanjutnya tambah pertanyaan setelah ini. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian begitu seterusnya sampai berapa nomor soal yang akan kita upload. Kemudian kita bagikan kuis. Nah, itu cara mengupload untuk kuis secara satu persatu. Nah, bagaimana jika kita ingin menguploadnya secara langsung? Itu caranya kita import pertanyaan dan jawaban. Nah, sebelumnya kita mendownload dulu untuk template pertanyaan dan jawaban. Nah, jika kita sudah mendownload, mengunduh template yang sudah kita unduh, maka kita langsung mengimport. Maka import. Nah, kita import. Tetapi sebelumnya itu kita buka dulu. Kuis yang telah kita download, tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini. Template yang telah kita unduh. Di sini ada contoh pertanyaannya, kemudian jawaban benar, jawaban salah, sampai jika jawaban yang pilihannya ada A sampai D, maka yang bagian ini bisa kita delete atau hapus. Nah, setelah itu, karena di sini saya sudah membuat soal dari template itu, maka kita langsung saja klik, kemudian open, import. Nah, akan muncul langsung soal yang telah kita buat. Kemudian jika sudah, kita bisa membagikan kuis. Karena sini saya sudah bagikan, jadi saya tidak perlu menyimpannya. Nah, kita kembali ke kelas buatan. Nah, selanjutnya di sesi selanjutnya. Nah, begitupun juga dengan di sesi UAS atau final. Kita membuatnya seperti tadi, kuis. Apakah kita ingin mengupload langsung atau kita ingin mengupload soal satu per satu. Mungkin begitu tutorial dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.